Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baiklah adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Kalau pada beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang langkah-langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, maka pada hari ini kita akan melangkah ke penelitian jenis lainnya, yaitu penelitian kuantitatif. Pada hakikatnya antara proposal penelitian tindakan kelas dan penelitian kuantitatif itu banyak terdapat persamaan, hanya ada beberapa bagian saja yang berbeda. Oleh karena itu, setelah Adik-adik mengikuti dan menonton video ini, nanti Adik-adik sekali dapat mencermati, menelaah, dan membandingkan sehingga ada sekalian dapat menemukan di bagian mana saja yang berbeda. Namun secara umum banyak memiliki persamaan. Oleh karena itu selamat menyaksikan, semoga sukses, salam sehat selalu. Dalam penyusunan proposal penelitian kuantitatif, hakikatnya hampir sama dengan langkah-langkah penyusunan proposal PTK. Bahkan semua jenis proposal barangkali pada awalnya memiliki langkah yang sama. Pertama, Anda harus punya niat yang kuat. Yang kedua, Anda harus memilih tema. Setelah Anda menemukan tema, kemudian dari tema tersebut Anda urai yang mana sebagai variabel bebas dan mana yang sebagai variabel terikat. Misalnya Anda memilih tema untuk variabel terikat yaitu writing. Namun karena writing itu masih bersifat umum, harus lebih dispesifikan lagi, misalnya menjadi descriptive writing. Kemudian dari descriptive writing, Anda spesifikan lagi hal apa yang akan kita teliti, misalnya writing ability. Itu sebagai variabel terikatnya. Kemudian variabel bebasnya juga demikian, yaitu faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi variabel terikat, yaitu descriptive writing ability. Misalnya mungkin penggunaan media pembelajaran, penerapan metode penyampaian materi, penggunaan media, dan lain sebagainya. Anda misalnya memilih variabel bebasnya sebagai yaitu penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian dari strategi pembelajaran itu pilih lagi salah satu strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya cooperative learning. Nah, berhubung cooperative learning itu masih sangat luas, Anda pilih salah satu tipe dari pembelajaran cooperative learning. Misalnya Anda pilih Number Heads Together atau NHT. Maka tema penelitian Anda akan berbunyi Descriptive Writing Ability dan penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu Anda merumuskan judul penelitian. Seandainya tema penelitian Anda adalah Descriptive Writing Ability dan penggunaan strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT, kemudian misalnya lokasi penelitian Anda siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Metro, maka bisa dirumuskan judul penelitian Anda sebagai berikut. Misalnya, the effect of using NHT type of cooperative learning strategy on student descriptive writing at 10 graders of SMA 4 Kota Metro. Atau the influence of NHT type of cooperative learning strategy on student descriptive writing ability at 10 grader of SMA 4 Metro. Dengan catatan, ciri khas dari judul penelitian kuantitatif itu adalah menggunakan kata the effect, bla 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 on, the influence of, bla 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 on, the correlation between and, bla 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 bla, the cooperative study, the use of, bla 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 and, bla bla on the student, bla bla bla,
the comparison students blah 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 between the use of and blah 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 blah. Langkah yang keempat, setelah Anda merumuskan judul penelitian, selanjutnya Anda menyusun proposal penelitian kuantitatif. Nah, sebelum Anda memulai menyusun, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengkonsultasikan judul penelitian Anda kepada dosen perwalian mahasiswa atau dosen PA dan ketua jurusan untuk mendapatkan persetujuan. Jika judul ini ditolak, maka Anda harus mengajukan judul yang lain. Yang langkah kedua, mencari, menghimpun, dan mengelola bahan referensi sebagai rujukan teoritis, baik berupa buku, jurnal, majalah, koran, artikel, atau hal lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan Anda teliti. Yang poin C, mempelajari buku pedoman penulisan karya ilmiah, edisi terbaru di lingkungan kampus masing-masing. Misalnya, meliputi jenis dan ukuran huruf, margin atas, kiri, bawah, kanan, teknik pengutipan sumber, penomoran halaman, penomoran kodifikasi bab, subbab, dan seterusnya, teknik penulisan referensi, dan lain-lain. Yang kedua, Anda menguasai penerapan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, yang kelima atau E, bismillah, mulailah menulis seadanya dan sebisanya. Jangan tunda sampai semangatmu padam. Format proposal penelitian kuantitatif terdiri dari bab 1, yaitu introduction. Introduction itu terdiri dari background of study, problem identification, problem limitation, problem formulation, objective and benefit of study, dan prior research. Bab 1, introduction, terdiri dari A, background of study. Pada bagian ini, Anda sebagai menulis menceritakan dan menggambarkan secara sistematis dan kronologis sehingga timbul permasalahan penelitian dengan cara 1. Menggambarkan permasalahan penelitian secara umum. Yang kedua, menggambarkan permasalahan penelitian secara spesifik di tempat penelitian Anda. Yang ketiga, menyajikan data prasurvei sebagai pendukung adanya masalah. Yang keempat, menggambarkan beberapa hal yang diduga berhubungan erat dengan atau mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masalah penelitian. Dan yang kelima, yaitu memberikan alasan yang kuat peneliti sehingga masalah ini menarik dan perlu diteliti. Poin B, problem identification. Dengan mengacu kepada deskripsi background of study sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa hal yang diduga memiliki hubungan erat atau pengaruh yang cukup kuat dengan atau terhadap permasalahan penelitian berdasarkan hasil prasurvei. Beberapa hal tersebut disajikan dalam bentuk pointers. Misal, jika masalahnya adalah writing ability, dapat Anda identifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Lemahnya penguasaan vocabulary siswa. 2. Rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Ketiga, rendahnya minat siswa dalam mempelajari materi writing. Yang keempat, lingkungan belajar yang kurang mendukung pembelajaran writing. Yang kelima, fasilitas pembelajaran yang ada kurang mendukung pembelajaran writing. Yang keenam, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang efektif, dan seterusnya. Poin C, problem limitation. Fungsi utama dari problem limitation ini adalah untuk membatasi beberapa permasalahan atau hal sebagaimana tercantum pada problem identification di atas. Mengingat barangkali banyaknya dan kompleksnya hal-hal yang diduga berhubungan erat dengan masalah penelitian, maka peneliti perlu membatasi ke dalam beberapa hal saja sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya, jika kita mengacu kepada problem identification di atas, kita ambil saja 1 atau 2 atau paling banyak 3 hal saja sesuai dengan jumlah variabel yang akan kita teliti.
Poin D yaitu problem formulation. Problem formulation atau rumusan masalah adalah suatu kalimat tanya yang mempertanyakan hubungan kausalitas atau sebab akibat antar variabel yang akan diteliti. Rumusan masalah untuk kuantitatif dapat dicontohkan sebagai berikut. Is there any positive and significant effects of using an HD type of cooperative learning strategy on student descriptive writing ability at 10 grade of SMIN 4 Metro? Atau is there any positive and significant correlation between vocabulary mastery and student speaking skill at 10 grade of SMIN 4 Metro dan sebagainya. Poin E, objective and benefit of study. Yang pertama, objective study. Objective of study atau tujuan penelitian harus sejalan dan sesuai dengan problem formulation. Jika mengacu kepada problem formulation yang dibuat di atas, dapat kita rumuskan objective of study sebagai berikut. Adapun tujuan penelitian ini adalah to know whether there is a positive and significant effect of using HHD type of cooperative learning strategy on the students' descriptive writing ability at 10 grade of SMIN 4 Metro. Berikutnya benefit of study. Benefit of study atau manfaat penelitian adalah peneliti menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja dan sebagai apa manfaatnya. Jika mengacu kepada objective study, dapat diformulasikan benefit of study sebagai berikut. Bagi siswa sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan descriptive writing. Bagi guru bahasa Inggris sebagai masukan dalam menentukan strategi yang tepat dalam pelajaran writing. Bagi kepala SMA Negeri 4 Metro sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap guru mata pelajaran bahasa Inggris. Poin F yaitu prior research. Prior research atau sering juga disebut dengan penelitian yang relevan adalah peneliti mengangkat beberapa penelitian orang lain yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Tapi bukan penelitian yang sama persis. Bisa saja yang berkaitan dengan salah satu variabel yang akan kita teliti. Bagaimana cara menyajikan prior research? Yang pertama, Anda tulis nama peneliti secara lengkap dan utuh, judul penelitiannya apa, tempat penelitiannya di mana, tahun penelitian tahun berapa, dan hasil kesimpulan penelitian seperti apa. Kemudian yang kedua, Anda beri review atau ulasan dari beberapa hasil penelitian tersebut dan jelaskan apa kaitannya atau apa hubungannya dengan penelitian yang akan Anda laksanakan. Yang ketiga, jelaskan posisi penelitianmu. Apakah penelitianmu melanjutkan dari penelitian yang sudah ada atau berbeda? Jika berbeda, jelaskan di mana letak perbedaannya yang mendasar. Bukan sebatas perbedaan tempat atau lokasi dan waktu penelitiannya saja. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu theoretical review. Yang pertama, Anda akan menjelaskan the concept of dependent variable. Jadi teori-teori tentang variabel terikat. Poin B, the concept of independent variable. Yaitu Anda menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel bebas. Poin C, theoretical framework and paradigm. Theoretical framework itu arti kerangka berpikir dan paradigma. Poin D, hipotesis. Sebuah penelitian akan dianggap ilmiah apabila memiliki dan didukung oleh teori-teori para ahli yang kuat dan banyak. Jadi semakin kuat, semakin banyak teori yang mendukung penelitian Anda, maka penelitian itu dianggap semakin ilmiah. Sebuah teori atau teori-teori yang diadopsi dari pendapat beberapa ahli. Seorang dianggap ahli apabila memiliki kemampuan keilmuan di bidangnya, menekuni salah satu bidang ilmu tertentu, dan dibuktikan dengan karya-karyanya. Sebuah bangunan teori bukan hanya sebatas pendapat ahli tentang pengertian atau definisi suatu teori, tapi mencakup keseluruhan komponen dan unsur-unsur yang ada dalam teori tersebut.
Cara mendeskripsikan teori adalah dengan mengutip pendapat ahli secara apa adanya dengan memberi tanda kutip sebelum dan sesudah kutipan. Kemudian peneliti mereview, mengulas pendapat tersebut dengan bahasa dan kata-katanya sendiri. Ulasan tersebut bisa berupa penguatan, penyimpulan, atau bahkan membantah teori tersebut dengan argumentasi yang logis berdasarkan data dan fakta empiris. Jangan pernah Anda biarkan sebuah paragraf berakhir dengan kutipan atau dengan tanda kutip tanpa adanya review atau ulasan dari para penulis atau peneliti. Berikut ini adalah contoh bagaimana menguraikan atau mendeskripsikan sebuah teori sebagaimana tercantum pada format bab 2 kajian teori atau theoretical review. Bagi penelitian kuantitatif, karena penelitian ini terdiri dari minimal 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Maka dalam pendeskripsiannya dimulai dari variabel terikat dahulu, baru kemudian variabel bebasnya. Jika variabel tersebut terdiri dari 2 kata atau lebih dalam bentuk frase, maka pendeskripsiannya dimulai dari teori utamanya atau grand teorinya. Misalnya kita ambil kata descriptive writing ability sebagai variabel terikat dalam suatu penelitian. Maka harus Anda paparkan sebagai berikut. A. The concept of writing ability. 1. The concept of writing. Jadi the concept of writing ini adalah grand theory dari the descriptive writing ability. Jadi kita harus mulai dulu tentang teori writing itu sendiri. Dari writing itu Anda uraikan definition of writing, type of writing, the purpose of writing, atau yang lain-lainnya ya. Yang kedua, the concept of descriptive writing. Setelah Anda menguraikan writing, sekarang kita ikuti dengan uraian tentang descriptive writing seperti apa. Anda mulai dari definition of descriptive writing, the function of writing, dan seterusnya. Yang ketiga, the concept of descriptive writing ability, sebagaimana tema tadi ya. Maka di sini juga harus Anda uraikan dimulai lagi dari definisi. The definition of descriptive writing ability. Kemudian teaching descriptive writing ability, dan lain-lain. Nah, dan yang paling penting, jangan sampai lupa, ada teori tentang the measurement of descriptive writing ability. Yaitu teori tentang bagaimana cara mengukur descriptive writing ability itu. Selanjutnya, yaitu poin B, kita akan mengurai tentang teori tentang variabel bebas. Yaitu dalam hal ini Cooperative Learning Strategy tipe NHT. Maka pada poin B Anda tulis the concept of cooperative learning strategy NHT type. 1. The concept of cooperative learning strategy. Jadi karena terdiri dari 2 kata atau 3 kata, learning strategy dan NHT tipe atau tipe NHT. Maka harus Anda jelaskan dulu cooperative learning strategy seperti apa, baru berikutnya tentang NHT tipe seperti apa. Maka 1 di sini jelaskan the concept of cooperative learning strategy. A. The definition of cooperative learning strategy. B. The type of cooperative learning strategy, dan sebagainya. Poin 2. The concept of NHT type of cooperative learning strategy. Anda jelaskan lagi the definition of NHT type of cooperative learning strategy, the implementation of type of cooperative learning strategy, kemudian the advantage and disadvantage of NHT type of cooperative learning strategy, dan lain-lain. Berikutnya poin C, yaitu theoretical framework and paradigm. 1. Theoretical framework. Theoretical framework itu, atau sering juga disebut dengan kerangka berpikir konseptual, adalah peneliti mencoba menghubungkan kedua teori variabel bebas dan variabel terikat yang telah diuraikan sebelumnya pada poin A dan B untuk dirumuskan hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibat antara kedua teori tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan kalimat dengan pola kalimat jika, koma, maka. Nah, contohnya, jika cooperative learning strategy tipe NH diterapkan dengan benar,
maka descriptive writing ability siswa akan baik. Sebaliknya, jika cooperative learning strategy tipe NHT tidak diterapkan dengan benar, maka descriptive writing ability siswa akan buruk. Poin 2, paradigm atau paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah penjelasan yang menjelaskan theoretical framework tapi dalam bentuk pola atau gambar. Sehingga jika Anda mengacu kepada theoretical framework di atas, dapat dirumuskan paradigma dalam bentuk pola atau gambar sebagai berikut. Kita lihat di sini ada NHT atau NHT type of cooperative strategy sebagai variabel bebas, kemudian student writing descriptive ability sebagai variabel terikatnya. Tadi dikatakan jika NHT type of cooperative strategy diterapkan dengan benar, maka student descriptive writing ability siswa akan baik. Dan sebaliknya, jika NHT type of cooperative strategy tidak diterapkan dengan benar, maka student descriptive writing ability siswa akan buruk. Cuman di sini ada perlu penengah atau kelas menengah, yaitu di sini fair. Artinya jika NHT diterapkan dengan biasa-biasa saja atau sedang, maka student descriptive writing ability juga akan sedang. Kemudian berikutnya akan mengerucut atau menuju kepada sebuah hipotesis penelitian. Selanjutnya bagian terakhir dari bab 2 ini yaitu poin D, hipotesis. Hipotesis adalah anggapan sementara atau jawaban sementara peneliti atas pertanyaan penelitian atau problem limitation yang ada di bab 1. Oleh karena itu, hipotesis harus dirumuskan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut. Untuk penelitian kuantitatif ada 2 jenis hipotesis. Yang pertama namanya hipotesis formulation atau rumusan hipotesis. Contoh HA, there is a positive and significant effect of using each type of cooperative strategy on student descriptive writing ability at 10 grade or EWSAM and 4 kota metro. Itu HA namanya hipotesis isi. Sedangkan HO itu 0, yaitu there is no positive and significant effect of using an each type of cooperative learning strategy on student descriptive writing ability at 10 grade of SMN 4 kota metro. Yang kedua yaitu statistical hypothesis atau hipotesis statistik. Bentuknya merupakan rumus hipotesis, menunjukkan rumus hipotesis statistik ya. If FO jika F observe atau F hitung lebih besar daripada FT, F table, maka HA is accepted and HO is rejected. Dan if FO is lower than FT, artinya jika nilai FO, F hitung, lebih kecil daripada F table, maka HA is rejected and HO is accepted. Artinya di sini ada berlawanan dua rumusan hipotesis ya. Ini yang dimaksud dengan hipotesis statistik. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu research method. Terdiri dari A, research design, B, variable and operational definition of variable, C, data collecting technique, D, research instrument blueprint, dan E, data analysis technique. Poin A, research design atau desain penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan satu tentang tempat, waktu, dan masa penelitiannya. Misalnya penelitian Anda akan laksanakan di SMP Negeri 2 Kota Metro yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 15 Airing Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan, yaitu terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Yang kedua, bentuk, jenis, sifat, dan karakteristik penelitian. Misalnya, bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis eksperimen yang bersifat deskriptif kuantitatif
Penelitian ini akan melakukan treatment penggunaan strategi pembelajaran X1 dan X2, kalau misalnya variabel bebasnya ada 2, terhadap keterampilan berbicara siswa kelas Y, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan strategi pembelajaran X1 dan X2 terhadap keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa. Yang ketiga, Anda membuat gambaran konstelasi hubungan antar variabel. Contohnya misalnya di sini X-nya ada 2, X1, X2, dan variabel bebasnya 1 yaitu Y. Nah, dari gambaran ini Anda akan menjelaskan bahwa X1 ada pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, ada pengaruh X2 terhadap Y. Dan yang ketiga, pengaruh X1 dan 2 terhadap Y. Poin B yaitu variabel dan operational definition of variable. Di sini Anda akan menjelaskan satu, kedudukan masing-masing variabel. Harus Anda jelaskan yang mana variabel bebas dan mana sebagai variabel terikat. Kemudian yang kedua, teknik mengukur masing-masing variabel seperti apa. Alat ukur yang akan digunakan seperti apa. Ukurannya atau skor minimal maksimalnya berapa. Dan indikator atau kriteria penilaiannya. Berikutnya poin C yaitu data collecting technique. Data collecting teknik yang biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif misalnya biasanya adalah tes. Dari sini Anda jelaskan jenis tesnya seperti apa, siapa yang akan dites, dan data apa yang ingin Anda peroleh melalui tes ini. Yang kedua, observasi. Anda jelaskan bentuk observasinya apa, objek observasinya apa, dan untuk memperoleh data apa. Yang ketiga, interview. Anda jelaskan juga bentuk interview seperti apa, objek interviewnya siapa, dan untuk memperoleh data apa. Yang keempat, barangkali akan Anda menggunakan angket, maka perlu Anda jelaskan bentuk angketnya apa, objek angketnya siapa, dan untuk memperoleh data apa. Berikutnya poin D yaitu research instrument blueprint. Di sini Anda harus menggambarkan secara singkat, bisa dalam bentuk tabel, skema atau lainnya, tentang bentuk instrumen seperti apa. Kalau dia pertanyaan, jumlah pertanyaannya ada berapa, kemudian skor per item masing-masing instrumen berapa. Kemudian yang terakhir yaitu analisis teknik. Dalam penelitian kuantitatif di sini Anda akan menggunakan analisis statistik. Oleh karena itu perlu Anda tampilkan data dalam bentuk statistik deskriptif lebih dahulu dengan menggunakan rumus-rumus statistik sederhana. Kemudian berikutnya nanti Anda analisis akan menggunakan rumus statistik inferensial. Nah, pilihlah di sini rumus-rumus statistik yang sesuai dengan jenis, sifat, dan tujuan penelitianmu. Jangan sampai nanti Anda menggunakan rumus yang salah untuk penelitian tertentu. Maka perlu Anda pahami betul tentang sifat-sifat rumus statistik itu sendiri. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.